Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Delfitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai salah satu gejala dari infeksi COVID-19, yaitu happy hypoxia. Jadi oksigennya berkurang pada orang itu, tetapi tidak ada gejala. Nah, kenapa bisa terjadi? Kita akan bahas secara mendalam. Sahabat sehat sekalian, kita tahu bahwa infeksi COVID-19 ini tentu bermula di saluran napas atas. Dia akan tersangkut dulu di hidung, kemudian di tenggorokan. Memang kebetulan di sana itu ada reseptornya gitu. Kemudian baru bisa berkomplikasi sebagian kecil ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini tentu akan terjadi radang. Nah, disinilah biasanya terjadi badai sitokin yang disebut dengan badai sitokin. Merupakan ini respon tubuh kita sendiri untuk melawan infeksi COVID-19 sebetulnya. Tetapi badai sitokin ini, protein-protein sitokin ini terlalu banyak sehingga juga akan bisa mengganggu. Nah, seharusnya orang yang sudah ada gangguan radang di paru-paru tentu akan terganggu penyerapan oksigennya. Kalau oksigen kurang di tubuh, tentu otak kita akan meresponnya dengan membuat kita sesak. Nah, sesak kita. Secara normalnya begitu. Dan kalau oksigen kurang, pasti dia akan pucat dan kebiruan. Nah, kalau kurang terus dia bisa koma dan pingsan seperti itu. Nah, apa yang terjadi pada orang COVID-19? Salah satu teori tadi itu, yang pertama badai sitokin yang terlalu tinggi sehingga sensor sel untuk menyensor, untuk menerima laporan bahwa oksigen turun itu tidak bekerja dengan baik. Sehingga otak tidak tahu bahwa oksigen sudah turun, sehingga dia tidak memerintahkan paru-paru kita untuk bernapas cepat, sehingga tidak sesak, padahal oksigen turun. Nah, ada satu lagi, karena memang paru-parunya terganggu, ya, jumlah sisa dari metabolisme oksigen, yaitu karbon CO2 ini jumlahnya kurang. Kita tahu salah satu fungsi dari CO2 ini adalah merangsang otak supaya memberikan kompensasi, supaya mempercepat napas sehingga kita merasa sesak. Nah, ini tidak diproduksi seperti yang seharusnya karena memang paru-parunya sudah rusak. Nah, ini juga lah yang menyebabkan sehingga orang ini tidak merasa sesak. Nah, kita tahu bahwa secara normalnya itu oksigen di tubuh kita ini harus minimalnya itu 95, ya. Jadi normalnya 95 sampai 100 gitu ya. Kalau di bawah itu sudah tidak normal. Nah, pada orang ini kalau kita ukur itu mungkin sudah 90. Tapi karena memang sistem respon dari otaknya tidak bekerja dengan baik, ya, makanya dia tidak merasa sesak. Dia masih bekerja, dia masih menonton TV, masih ketawa-ketawa. Nah, tetapi kalau kita teliti, dia sudah mulai pucat karena oksigen kurang. Bahkan bisa biru itu bibirnya itu kalau kita teliti. Karena oksigen kurang. Nah, lama-lama dia jatuh koma terus itu. Nah, inilah kita lihat beberapa kasus orang yang masih sedang naik sepeda atau jatuh meninggal mendadak begitu ya. Ini yang terjadi. Yang kita sebut dengan hypoxia ya. Jadi disebut juga dengan silent hypoxia gitu ya. Jadi sistem dari yang merespon di otak itu yang terganggu ya. Makanya ya tidak salah juga kita sediakan juga ya alat-alat untuk mengetahui saturasi oksigen ya. Dan paling tidak kita tentu memperhatikan anggota keluarganya ya. Dia masih menonton TV tapi tengok bibirnya sudah mulai pucat atau apalagi biru, kita harus hati-hati. Kemungkinan sudah terjadi hypoxia pada penderita COVID-19.
Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.